Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Tetap semangat belajarnya, sholat 5 waktunya tetap dilaksanakan, jangan ditinggalkan ya. Hari ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang KPK dan FPB ya. Nah, KPK dan FPB ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu faktor dan kelipatan bilangan, faktorisasi prima, KPK dan FPB, dan penerapan KPK dan FEB ya. Untuk hari ini kita belajar tentang faktor dan kelipatan bilangan. Ya, hari ini kita bahas yang pertama yaitu faktor dan kelipatan bilangan ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan ya. Lalu siswa dapat mempelajari cara menentukan faktor suatu bilangan, dan siswa dapat mempelajari cara menentukan kelipatan suatu bilangan ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 49 ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang faktor bilangan ya. Faktor bilangan dapat diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, contohnya misalkan tentukan faktor dari 6 ya. Berarti kita cari bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan 6 ya. Berarti 6 dibagi 1. Kita mulai mencarinya dari angka yang terkecil ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6 ya. Habiskan tidak bersisa, berarti maka 1 merupakan faktor dari 6 ya. Lalu kita cari lagi, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Habiskan tidak bersisa, maka 2 merupakan faktor dari 6 ya. Lalu kita cari lagi, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, maka 3 merupakan faktor dari 6 ya. Lalu kita cari lagi, 6 dibagi 4 sama dengan ada tidak perkalian 4 yang menghasilkan 6? Tidak ada ya. Berarti 6 dibagi 4 bersisa ya, 1 sisa 2 ya. Maka 4 bukan merupakan faktor dari 6 ya. Nah, lalu kita cari lagi, 6 dibagi 5 sama dengan 1 sisa 1 ya. Karena tidak ada di perkalian 5 yang menghasilkan 6 ya. Maka 5 bukan merupakan faktor 6 ya. Lalu 6 dibagi 6 sama dengan 1 ya. Habis dibagi, maka 6 merupakan faktor dari 6 ya. Jadi faktor dari 6 adalah kita ambil angka yang atau bilangan yang habis membagi si 6 ya. Berarti 1, 2, 3, 4 termasuk tidak? Tidak ya, karena 6 dibagi 4 menghasilkan sisa ya, tidak habis. Nah, lalu 5 merupakan faktor 6 bukan? Bukan ya. Karena di perkalian 5 tidak ada yang menghasilkan 6, atau 6 dibagi 5 hasilnya tidak habis ya, bersisa. Maka 5 bukan faktor dari 6. Lalu 6 merupakan faktor dari 6 bukan? Tidak. Iya ya, karena 6 habis dibagi dengan 6 ya. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sampai sini paham? Ya, untuk mencari faktor suatu bilangan bisa juga dengan cara membuat tabel perkalian ya. Perhatikan tabel perkalian 6 ya.
ya. Jadi untuk mencari faktor bisa kalian bisa menggunakan dengan cara membuat tabel perkalian ya. Nah, untuk mengisi tabel perkaliannya berarti kalian cari pasangan bilangan yang hasil perkaliannya adalah 6 ya. Cari perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 6 ya. Berapa dikali berapa yang hasilnya 6? 1 dikali 6 ya. 1 dikali 6 adalah 6. Lalu berapa lagi? 2 dikali 3 ya. Berarti 2 dikali 3 adalah 6 ya. 3 dikali 2 juga adalah 6. 6 dikali 1 adalah 6 ya. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Sampai sini paham? Contoh lainnya, lihat di halaman 51 ya. Contoh 2.1. Tentukan faktor dari bilangan 30 ya. Cara mencarinya buat pakai tabel perkalian ya. Nah, berarti kita buat tabel ya. Lalu kita cari pasangan atau dua buah perkalian yang menghasilkan 30 ya. Ini berapa? 1 dikali 30 ya. 1 kali 30 sama dengan 30. Lalu 2. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 30? Nah, kalau kalian bingung cari pasangannya atau cari temannya, kalian bisa bagi ya. 30 dibagi 2. Nah, 30 dibagi 2 berapa? 15 ya. Berarti pasangan 2 yang menghasilkan 30 adalah 15 ya. Berarti 2 kali 15 adalah 30. Lalu kita cari lagi 3. Ada tidak perkalian yang menghasilkan 30? Ada ya. 3 kali 10 ya. Kalau kalian bingung cari temannya, kalian bagi aja ya salah satu angkanya ya. 30 dibagi 3 sama dengan 10 ya. Lalu ada lagi nggak yang dua buah perkalian yang menghasilkan 30? 4 perkalian 4 ada tidak yang menghasilkan 30? Nggak ada ya. Lalu perkalian 5 ada tidak yang menghasilkan 30? Ada ya, 5. Nah, nanti kita tulis ini 5. 30 dibagi 5 adalah 6 ya. Jadi pasangan 5 yang menghasilkan 30 adalah 6 ya. Jadi 5 kali 6 adalah 30. Lalu ada lagi tidak perkalian yang menghasilkan 30? Nggak ada lagi ya. Berarti faktor dari 30 adalah dari 30 adalah 1, 2, 3. Kita ambil semua angka yang ada di tabel ini ya. 5, 6, 10, 15, dan 30 ya. Sampai sini paham? Nah, sekarang lanjut yang kedua, yaitu kelipatan suatu bilangan ya. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli ya. Contohnya misalkan tentukan kelipatan dari 3. Berarti kita cari perkalian 3 ya. 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 4 sama dengan 12, dan seterusnya ya. Jadi kelipatan 3 adalah, tadi kan kelipatan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli ya. Berarti hasil kalinya berarti kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya ya. Jadi kelipatan itu sama aja perkalian ya. Kita ambil hasil dari perkalian bilangan yang kita cari ya. Nah, sampai sini paham?
Nah, contoh lagi bisa kalian lihat di halaman 53, contoh 2.2, contoh nomor 2 ya. Tentukan kelipatan bilangan 11 ya. Berarti caranya kalian buat perkalian 11 ya. Jadi 11 dikali 1 sama dengan 11. Lalu 11 dikali 2 sama dengan 22. Lalu 11 kali 3 sama dengan 33 dan seterusnya ya. Jadi kelipatan 11 adalah kita ambil hasilnya ya. Berarti 11, 22, 33 dan seterusnya ya. Nah, kalau kalian gak mau buat perkaliannya seperti ini, kalian boleh menggunakan dengan cara penjumlahan berulang ya. Contohnya kelipatan 11 lagi ya. Berarti kalian jumlahkan berulang. Nah, kalian tulis angka pertamanya adalah 11. Nah, kalian jumlahkan ulang 11 tambah 11 ya. Berarti 11 tambah 11 berapa? 22. Nah, tambah lagi 11. 22 tambah 11 33. Tambah lagi 11. 33 tambah 11 adalah 44 dan seterusnya ya. Jadi kelipatan 11 adalah 11, 22, 33, 44 dan seterusnya ya. Sampai sini paham? Nah, contoh lainnya misalkan di sini kelipatan 4 yang kurang dari 26 ya. Berarti kita buat dulu kelipatan 4-nya ya. Berarti kelipatan 4 adalah 4. Lalu tambahkan lagi 4. 4 tambah 4 adalah 8. Tambah lagi 4. 8 tambah 4 12. Tambah lagi 4. 16. Lalu 20. 24. 28, 32 dan seterusnya ya. Baru kita tulis kelipatan 4 yang kurang dari 26 ya. Kelipatan 4 kelipatan 4 yang kurang dari 26 adalah yaitu 4, 8, 12, 16, 20 dan 24 ya. Kenapa 28 dan 32-nya nggak dimasukin, Bu? Karena kan di sini perintahnya adalah kurang dari 26. Berarti kita nggak boleh melewati atau melebihi dari 26 ya. Sampai sini paham? Contoh lainnya yaitu kelipatan 4 yang ada di antara 10 dan 30 ya. Caranya sama, kita buat dulu kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 dan seterusnya ya. Nah, lalu kita cari kelipatan 4 yang ada di antara 10 dan 30 ya. Kelipatan 4 yang ada di antara 10 dan 30. Nah, kalau di antara 10 dan 30 berarti yang lebih dari 10 dan kurang dari 30 ya. Nah, yang lebih dari 10, kelipatan 4 yang lebih dari 10 berarti adalah 12, lalu 16, lalu 20, 24 dan 28 ya. Jadi kalau di antara berarti di antara kedua bilangan itu ya, di antara 10 dan 30 ini ada kelipatan 4 berapa? Berarti yang kurang yang lebih dari 10 dan kurang dari 30 ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham silahkan kalian kerjakan tugas halaman 54 sampai 55. Ayo mencoba nomor 1 sampai nomor 5 ya di buku tulis.
pakai cara, kalau sudah boleh langsung kumpulkan ke ibu ya. Sekian materi yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.